Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita lanjutkan ya pertemuan yang keempat, sesi yang ketiga. Kita akan membahas tentang pendekatan dakwah para rasul melalui uluhiyah. Pendekatan dakwah para rasul melalui uluhiyah. Saudara sekalian, akidah uluhiyah mempunyai peran yang sangat penting dan harus diketahui, yaitu bahwa semua rasul yang diutus oleh Allah kepada umat-umat manusia atau suatu kaum atau suatu bangsa, masing-masing memulai dakwahnya dengan mengatakan, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah." Nih, saudara bisa lihat nanti surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 65. Kemudian di sana terkandung kalimat la ilaha illallah. Terkandung kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang dibawa oleh para nabi, para rasul sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah SAW mengajak kepada orang-orang Arab dan seluruh umat manusia. Nah, jadi Rasulullah itu mengajak orang-orang Arab dan seluruh umat manusia mengatakan dan meyakini kalimat la ilaha illallah ditambah dengan Muhammad Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW tidak diperintah untuk melakukan yang lain selain mendakwahkan ajaran tauhid selama 13 tahun lamanya di Mekah. Demikian itu apabila mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah, mereka menolak, mereka disebut kafir secara mutlak. Nah, jadi mereka dikatakan kafir. Yang mengatakan kafir itu Al-Quran, bukan orang Islam. Tapi Al-Quran yang menolak, mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka yang menolak disebut kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kata-kata kafir itu sudah dicetuskan sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang Islam menyebut kafir, ini orang-orang non-Islam jangan tersinggung, karena kafir itu adalah bahasa yang paling halus. Kafir itu bahasa yang terhormat. Kalau kita melihat sebuah buku, di luar buku itu ada namanya cover. Covernya bagus. Cover itu adalah penutup. Begitu dibuka, di dalamnya itulah dia isinya. Jadi cover itu adalah suatu bentuk. Nah, dalam bahasa Arabnya disebut kafir, dalam bahasa Inggris disebut cover. Nah, jadi cover dalam sebuah buku itu sebenarnya bahasa yang paling halus, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling terhormat. Maka menyebutkan orang yang tidak mau mengucap la ilaha illallah disebut kafir. Tapi bagi orang-orang sebahagian non-muslim mengatakan itu penghinaan. Itu kan kata mereka. Kata Allah dalam Al-Quran, kata-kata kafir itu adalah kata-kata yang terhormat. Saudara sekalian, kalau kita telaah
kita teliti ya. Kita ikuti beberapa ayat-ayat Al-Qur'an tentang dakwah Nabi ini luar biasa sebetulnya. Ya, luar biasa. Kalimat la ilaha illallah ini telah mengantarkan umat manusia supaya bersatu. La ilaha illallah adalah iman kepada Allah semata-mata dengan menyembah Allah tanpa mempersekutukan sesuatu dengan yang lain. Dianggap kafir, tadi disampaikan ya, dianggap kafir kepada siapa saja yang menjauhkan diri kepada Allah. Ya, siapa yang menjauhkan diri kepada Allah dianggap kafir. Apalagi tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya. Itulah orang-orang pembangkang. Kalau disebut pembangkang itu kasar. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kafir itu bahasa yang paling halus, bahasa yang paling tinggi, bahasa yang paling terhormat. Nah, jadi orang-orang non-muslim apabila disebut kafir, itu adalah bahasa yang terhormat. Cuman sayang mereka beranggapan bahwa disebut kafir, mereka menganggap itu penghinaan. Ini memutarbalikkan fakta nih sebetulnya. Dia lebih senang disebut non-muslim daripada kafir. Padahal kata-kata non-muslim itu artinya dia bukan orang selamat, orang yang celaka. Jadi non-muslim itu silakan buka, non-muslim itu artinya celaka. Orang yang tidak selamat disebut celaka. Nah, jadi non-muslim berarti orang yang tidak selamat. Muslim adalah selamat, non-muslim tidak selamat. Kalau tidak selamat berarti dia orang celaka. Kok mereka lebih senang dibilang non-muslim daripada kafir? Padahal kafir itu terhormat. Tapi biar sajalah, ya kan, itu kan bukan urusan kita. Kita hanya menyampaikan. Mereka menganggap dikatakan kafir itu penghinaan. Kalau disebut non-muslim, mereka mengatakan penghormatan. Padahal kalau kita buka dalam kamus, kita buka dalam bahasa Arab, kata-kata non-muslim itu justru itu yang penghinaan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah ani'budullaha wajtanibu tohut, kata Allah. Wa minhum man hadallahu wa minhum man khalaq man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk. Kalau orang yang diberi petunjuk, mereka berimanlah kepada Allah. Kalau mereka tidak diberi petunjuk, mereka menyembah tagut, kata Allah. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatannya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah kepada mereka bagaimana kesudahan orang-orang kafir yang mendustakan itu. Di orang-orang yang tak percaya kepada kebenaran, mereka diuji oleh Allah dengan kekayaan, diberi oleh Allah kemuliaan, diberi kejayaan, luar biasa. Tapi di akhir hayatnya mereka mati pun susah, mereka sakit bertahun-tahun, mereka diazab Allah dulu di dunia, dan akan diazab Allah di alam kubur, dan diazab Allah di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara sekalian, nah, uluhiyah,
uluhiyah dapat juga disebut sebagai tata cara ibadah. Tata cara ibadah yang mempunyai dua bagian dan satu sarana. Jadi ada dua bagian dan satu sarana. Antara bagian-bagian tersebut, pertama, bahwa makhluk itu lemah. Kita ini lemah. Makhluk Allah lemah. Tidak ada yang kuat. Gunung makhluk Allah lemah. Tapi Allah beri kekuatan gitu loh ya. Bahwa makhluk Allah itu lemah dan membutuhkan yang lain dengan pertolongan, dengan selalu mencari sesuatu yang dapat menguatkan kelemahannya dan memberinya apa yang bermanfaat, menolak apa yang membahayakannya. Makhluk yang lemah dan selalu membutuhkan yang lain, dialah disebut manusia. Jadi kita ini lemah, membutuhkan orang-orang yang kuat. Yang kuat itu siapa? Ternyata yang kuat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat di dunia dan kuat di akhirat. Dialah pemilik alam semesta ini. Yang kedua, bahwa Allah yang maha kuat, maha kaya, maha perkasa, maha mendengar, maha mengetahui, maha perkasa, maha bijaksana adalah Allah yang berhak disembah. Nah, jadi bukan yang lain, Allah yang berhak disembah. Nah, yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu itu, saudara sekalian.